Bab 186. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Ada banyak player yang menjelajahi jalan menuju neraka untuk mendapatkan Memphis, yang biasa disebut Noe. Ada teori jika pintu masuk neraka ada di suatu tempat di Pegunungan Astra, tapi itu ternyata salah. Perampok player di Pegunungan Astra diyakini telah menyebarkan informasi untuk menarik orang, jadi harap berhati-hati. Aku baru saja menerima berita. Dikatakan, jika peta Kerajaan Siren, yang legendaris, sedang diedarkan. Player yang tak terhitung jumlahnya sekarang menuju ke Kerajaan Siren. Siapa orang pertama yang menemukan Kerajaan Siren? Ada semua jenis spekulasi di antara para ahli. Yongwo mendengarkan berita terkait statis V saat mengemudi. Itu bukan bonus, tapi kewajiban. Dia sekarang sangat menyadari, jika informasi adalah kekuatan. Penemu pertama Kerajaan Siren, mereka akan mendapatkan gelar, uang, dan reputasi. Itu besar. Dia tidak tahu siapa orang itu, tapi dia iri. Perutnya mulai sakit. Kontrol pikiran. Kontrol pikiran. Yongwo khawatir rambut rontoknya akan mulai lagi. Jadi, dia berusaha tetap tenang sampai tiba di tujuannya. Berderak. Yongwo memarkir seri 23 dan turun. Hanya 2 minggu yang lalu, bagian depan rumah Yongwo penuh sesak dengan orang-orang, tapi sekarang tidak lagi. Orang-orang di lingkungan itu secara ketat mengontrol akses orang luar. Sehingga, keluarga Yongwo bisa mendapatkan kembali kehidupan normal mereka. Aku pulang. Selamat datang. Ibu Yongwo tampak 10 tahun lebih muda. Dia menderita, karena putranya selama beberapa tahun terakhir. Tapi sekarang, dia selalu bahagia, karena putranya adalah pahlawan Korea Selatan. Dia bisa melihat kebesaran putranya. Dia disambut kemanapun dia pergi, hanya karena dia adalah ibu Yongwo. Apakah pembuatan filmnya selesai dengan baik? Cuci dulu tanganmu, lalu makanlah. Aku memanggang roti. Ya. Di masa lalu, Yongwo tidak termotivasi oleh apapun. Bahkan, makan atau mencuci tangan pun merepotkan. Tapi sekarang, dia benar-benar berbeda. Motivasinya dihidupkan kembali. Dia bahkan jogging di pagi hari dengan Sehi. Opa, apakah kamu hanya tidur 4 jam kemarin? Sehi keluar dari tempat dia belajar di kamarnya, dan bertanya. Dia tidak menunjukkannya, tapi baru-baru ini dia sangat khawatir tentang kakaknya. Dia takut, kakaknya akan pingsan karena terlalu banyak pekerjaan. Ada juga bom pajak. Yongwo menjawab sambil makan nasi. Aku akan bisa tidur lebih banyak, mulai hari ini dan seterusnya. Untuk saat ini, aku akan menahan diri dari kegiatan penyiaran. Jadi, mari kita jogging setiap pagi, mulai besok. Aku pikir, kamu tidak ingin berolahraga. Aku harus melakukannya. Aku perlu menjaga kesehatanku. Itu ide yang tepat. Kesehatan lebih penting daripada uang. Petik 2. Itu adalah kata-kata ayahnya. Dia selalu keras, karena dia ingin putranya tumbuh secepat mungkin. Dan sekarang, dia memperlakukan putranya dengan tulus. Yongwo, kamu sudah berhasil. Kamu telah memperoleh kekayaan dan kehormatan yang luar biasa pada usia muda. Kamu juga telah melunasi hutangku. Itu saja sudah cukup. Jangan merusak kesehatanmu dengan menjadi terlalu rakus. Benar sekali. Sudah cukup. Berapa banyak orang yang membangun aset 10 miliar won pada usia 28, serta memperoleh reputasi dunia. Atlet terbaik memiliki ratusan juta di rekening bank mereka di usia 20-an, tapi ayah Yongwo berpikir itu tidak perlu. Dia berpikir, jika Yongwo memiliki pemikiran yang sama. Tapi, Yongwo masih kurang. Yongwo jauh lebih rakus dari yang diperkirakan ayahnya. Lebih baik punya lebih banyak uang, ayah. Sekarang, kita makan korvina kuning sebagai lauk, tapi bagaimana dengan di masa lalu? Sampai tahun lalu, Yongwo tidak pernah melihat daging sapi di rumahnya. Ada banyak sup lobak dan dagingnya, selalu babi. Rasanya tidak begitu enak, sup lobak terlalu ringan, dan daging babi terlalu kering. Yongwo salah paham saat makan sup lobak dan babi. Daging sapi tidak akan terasa enak dengan sup. Apakah ada aturan, jika kita tidak boleh memiliki daging sapi di rumah kita? Tapi, apa kebenarannya? Tahun ini, dia makan banyak daging sapi. Kaldu sup yang direbus dengan brisket, jauh lebih manis dan enak. Sedangkan, tusuk sate babi yang dibuat dengan daging babi yang lembut, dan mudah dikunyah. Tak perlu dikatakan, jika iga pendek daging sapi meleleh di mulutnya. Benar sekali. Tidak ada aturan terhadap daging sapi. Hanya saja, keluarganya tidak punya uang untuk membeli daging sapi. Perbedaan antara memiliki uang dan tidak punya uang, diungkapkan dari hal sekecil itu. Aku akan menghasilkan lebih banyak uang, ayah. Ayah Yongwo adalah orang yang hidup dengan berpikir jika dia harus menabung, daripada menghasilkan banyak. Yongwo tidak mengatakannya dengan keras, tapi dia jauh lebih rakus dari ayahnya. Dia sudah memiliki rasa, uang. Jadi, dia tidak ingin kehilangannya. Dia tidak ingin kembali ke kehidupan, di mana dia tidak punya uang. Ya, aku akan menerima pendapat Huroy dan Lawel. Yongwo merasa sadar akan hal itu setelah ayahnya. Dia melihat tempat yang lebih tinggi. Menjadi tuan. Desa Bairan yang diperintah oleh Guild Sedekah, diangkat menjadi kota 10 hari yang lalu. Orang-orang tertarik pada tindakan Grid, Jishuka,
pon, dan regas dalam kompetisi nasional. Dan pajak bulanan bayaran yang dikumpulkan adalah 500.000 gold. Itu bernilai sekitar 600 juta won. Itu berarti, jika mengembangkan satu wilayah akan memberinya banyak uang, pada setiap bulan. Dia tidak bisa merasa serakah. Aku akan memiliki wilayah. Di Satisfy, Yongwo adalah suami dari pemilik wilayah. Tapi, menjadi suami dan menjadi raja, jelas berbeda. Sebagai suami Irene, dia mungkin memiliki pengaruh pada kebijakan. Tapi, dia tidak berwenang untuk secara langsung mengelola pajak. Yongwo ingin memiliki wilayah sendiri. Setelah makan berakhir. Opa. Hah. Selamat malam. Sehi ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya, dia baru saja kembali ke kamarnya. Dia bertingkah aneh. Selamat malam. Yongwo begitu tenggelam dalam pikirannya, sehingga dia tidak bisa memperhatikan perilaku aneh kakaknya. Dia segera memasukkan kapsul. Lalu, aku akan mulai. Akhirnya tiba saatnya untuk login ke Satisfy. Tapi sebelum itu, ada sesuatu yang harus ia lakukan. Pertama-tama. Talkak. Yongwo mengakses internet dan memasuki Fans Cafe Grid. Kemudian, sebagai salah satu dari 1,36 juta anggota, dia mulai menulis pujian tentang Grid. Dia melakukan ini setiap hari. Semakin aku melihat, semakin tampan dia. Pangkat-pangkat gelombang ada rumor jika dia botak, tapi itu jelas tidak berdasar pangkat-pangkat. Baik. Dia mengenakan wig sebagian untuk sementara waktu, sebelum rambutnya rontok. Ada beberapa rumor yang mengatakan, jika dia terlihat aneh atau dia botak. Yongwo puas dengan posting yang ia tulis tentang dirinya, dan berhasil bergabung dengan klub penggemar Noe. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Klub penggemar Noe memiliki 500.000 anggota, lebih banyak daripada miliknya. Sialan. Seekor kucing lebih populer daripada dia. Harga dirinya melukai setiap kali dia melihatnya. Yongwo mulai menulis kata-kata fitnah tentang Noe seperti biasa. Noe akan merusak kecantikan Grid saat diletakkan berdampingan. Kucing itu sombong. Sekarang, aku telah melepaskan sebagian dari rasa frustrasi aku. Huhuhut. Petik 2. Yongwo puas, ketika melihat pos jahatnya. Dia akhirnya login ke Satisfy. Suamiku. Kastil Winston. Seorang wanita dengan sosok kecil memasuki lengan Grid, segera setelah dia membuka matanya. Grid tersenyum, melihat pemandangan yang sudah dikenalnya, begitu dia login. Apakah kamu sudah menunggu, Irene? Ekspresi wajah dan nada Grid berbeda, tergantung pada siapa lawannya. Shin Yongwo atau Grid. Dia adalah blacksmith atau swordsman. Grid telah menjalani kehidupan 4 kali lipat ini untuk waktu yang lama. Jadi, kemampuan aktingnya secara alami meningkat. Tidak, mungkin dia memiliki beberapa kepribadian. Apakah aku sebagus itu? Grid bertanya pada Irene dengan mata lembut. Tidak ada yang lebih baik darimu, di dunia ini. Irene. Suamiku. Keduanya baru saja tidur bersama kemarin. Ini sudah yang ke-8 kalinya. Grid adalah dewa di tempat tidur, berkat stamina dan fleksibilitinya yang tinggi. Jadi, wajar untuk dicintai. Setiap hari, aku ingin setiap hari seperti kemarin. Haha. Grid tertawa canggung, ketika Irene dengan jujur menyatakan keinginannya. Lalu, dia bertanya. Di mana Knight-ku? Aku tidak yakin. Semua orang sibuk hari ini. Grid memiliki total 3 Knight. Salah satunya adalah NPC Jude, sementara 2 lainnya adalah Huroi dan Lawel. Kelas ganda pertama dan yang terkuat dari 10 rookies, telah berjanji kesetiaan mereka kepada Grid. Karena sistem permainan, dia harus membayar, setidaknya 500 gold setiap bulan untuk masing-masing Knight, tapi itu sepadan. Hubungan Master-Slave berguna dalam banyak hal. Sebagai contoh, panggil Knight. Knight mana yang ingin kamu panggil? Huroi dan Lawel. Perintah pemanggilan telah dikirim. Responsnya tertunda. Target telah menerima panggilan. Para Knight, Huroi dan Lawel telah dipanggil. Begitu para Knight menjawab panggilan tuan mereka, mereka akan dipanggil ke sisinya, tidak peduli seberapa jauh mereka berdua. Itu adalah skill, sehingga tidak bisa digunakan di beberapa daerah atau ketika ia memiliki debuff silence padanya. Tapi, Grid tahan terhadap debuff silence. Itu berarti, Grid bisa memanggil Knight kapan saja, jadi sistem ini sangat bagus baginya. Kamu datang, Tuan. Huroi setia kepada Grid, dan sekarang dia benar-benar tenggelam dalam melayani Grid dengan tulus. Dia seperti tokoh dari drama sejarah. Kamu login ke gamenya hari ini. Lawel tidak berbeda dengan Huroi. Dia setia dengan perannya. Dia tidak menggunakan gelar tuan yang berlebihan. Tapi, dia membungkuk setelah dipanggil. Grid memandangi 2 bawahannya sebentar. Ayo, bangun. Huhuhut. Aku sangat senang melihat penampilanmu yang bisa diandalkan. Petik 2. Irene merasa malu, karena suatu alasan. Dia menggunakan alasan jika dia sibuk, dan meninggalkan tempat ini. Ini berarti, hanya 3 orang yang tersisa di kantor Grid. Lawel bertanya begitu Irene pergi. Kamu bisa whisper kepada kami. Kenapa kamu menggunakan pemanggilan itu? Tidakkah kamu tahu, jika skill itu memiliki waktu cooldown 36 jam? Apa yang akan terjadi, jika kamu tidak dapat menggunakannya pada saat yang genting?
Grid terasa unik bagi Lowell. Karena, dia adalah satu-satunya yang bisa menghasilkan barang yang diinginkan Lowell. Grid berbicara, jika itu bukan masalah besar. Yah, apa masalahnya? Petik 2. Ini adalah kecerobohan total. Sulit untuk membuat Grid bertindak hati-hati, setelah dia mengalahkan nama-nama besar di kompetisi nasional. Cepat atau lambat, hidungnya akan terluka karenanya. Hidung besar itu, aku akan melindunginya. Ketika Lowell berpikir tentang senjata yang akan diproduksi Grid untuknya, Huroi mengajukan pertanyaan pada Grid. Lalu, kamu memanggil kami, karena... Huroi telah dalam proses menyelesaikan subquest berburu monster yang memakan waktu 3 jam dengan Drake untuk sampai ke sana. Dia ingin percaya, jika Grid memanggilnya karena itu mendesak. Lalu, Grid membuka mulutnya. Aku akan menjadi raja. Akhirnya. Itu setelah kompetisi nasional. 1 bulan berlalu dalam kenyataan, sementara itu 3 bulan di Satisfy. Selama waktu itu, Grid telah menciptakan barang-barang untuk guild sedekah dan mengumpulkan kekayaan dan tingkat skill. Grid bertindak dengan setia sebagai Blacksmith Guild. Grid puas dengan ini. Dia sangat senang, setiap kali mendapat metode produksi baru. Tapi, Huroi dan Lowell berpikir ini adalah pemborosan kekuatan Grid. Sangat disayangkan, melihat keberadaan yang unik seperti itu, dipuaskan dengan menjadi blacksmith dari guild kecil, tanpa tujuan yang lebih besar. Keduanya berusaha membujuk Grid, melarikan diri dari sangkar kecil yang disebut sedekah guild dan berkembang ke dunia yang lebih luas. Grid khawatir dengan keputusannya, selama beberapa hari. Aku akan mundur dari guild sedekah. Aku akan menciptakan kekuatan unikku sendiri, berdasarkan pendapatmu. Pada akhirnya, dia memutuskan. Berkat ini, Huroi dan Lowell sangat gembira. Mereka berpikir, jika saat untuk memamerkan bakat mereka telah tiba. Tuan akan menjadi player pertama. Untuk menjadi raja. Kedua pria itu memikirkan tentang Snake Guild. Dengan kekuatan Grid, tidak bisakah mereka bermimpi menaklukkan benua? Itu bukan Zibal, tapi nasib Grid untuk menjadi kaisar pertama. Kedua orang itu tidak meragukannya. Grid saat ini hanya memiliki tujuan sederhana, menjadi raja. Tapi, Huroi dan Lowell bermimpi menempatkan Grid di gunung yang lebih tinggi. Untuk melakukan itu, setelah mendirikan guild barumu, undanglah sedekah guild. Tak pelak, banyak bakat dibutuhkan. Guild sedekah memiliki peringkat terkuat, dan merupakan kekuatan yang harus diserap. Lowell menjelaskan. Guild sedekah sudah kecanduan dengan barang-barang yang kamu hasilkan, dan tidak ingin kehilangan ini. Beberapa dari mereka, termasuk Jishuka, memiliki ketertarikan padamu. Mereka pasti akan bergabung denganmu. Jika kamu mau, mereka pasti akan menjadi milikmu, Tuan. Lowell yakin akan hal itu. Dia hanya mengikuti Grid selama sebulan. Dan dalam bulan itu, dia menjadi seseorang yang tidak bisa hidup tanpa Grid. Dia adalah budak barang. Pada waktu bersamaan. Sudah lama sekali. Seorang wanita pirang menarik perhatian, saat memasuki Winston. Ide gadis itu adalah Euphemina. Dia adalah kelas epik pertama dan penemu pertama kerajaan Siren.